Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bertawasul dan mohon ridho dari guru-guru kita melanjutkan ngaji kitab Tanbihul Mukhtarin. Terlebih dulu mari kita bersolawat, bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita teruskan beberapa akhlak yang perlu kita miliki untuk mengikuti dari akhlak para salaf, para salaf dan para aulia, dan moga-moga itu menjadi kebiasaan kita. Kita teruskan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahafadhu bima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqim radhiyallahu taala anhum, dan antara akhlak-akhlak para ulama salaf dan yang soleh itu adalah siddatul ju' bi tariqihi syar'i, yaitu kuat merasa menahan lapar, ekstra menahan lapar, bitori kotihi, yang tata caranya, jalannya itu bisyar'i, sesuai dengan syariat. Jadi para wali itu suka menahan lapar, suka berpuasa. Wa illam yajidu syai'an halalan ya'kulunahu. Mereka itu para wali para wali itu jika mereka lam yajidu syai'an, tidak mendapatkan makanan, ya, bahkan tidak mendapatkan teman untuk makan, halalan yang halal, ya'kulun, mereka juga tidak makan. Jadi dia makan, biasanya nunggu ada teman diajak makan. Kalau enggak, ditahan laparnya. Nunggu ada makanan yang halal. Kalau tidak, dia enggak makan. Itu ciri dari orang yang minas sholihin, dan dari ulama salaf dan para wali itu. Bahkan satu cerita, ibunya Syekh Bahauddin Naqsyabandi tidak pernah ada makanan yang subhat, sesuap senasi pun tidak. Karena kalau itu perutnya muntah kembali, tidak bisa kalau ada makanan yang subhat, apalagi yang haram. Kita kadang-kadang kan tidak pernah bertanya ini halal atau subhat, makan saja biasanya gitu. Jadi kurang hati-hati, kurang warok. Bapak sekalian, tawal ayyama wal layali, bahkan mereka menahan lapar selama beberapa hari dan beberapa malam, tidak makan. Wa aqad jarabu fawajatun nur kulluha wal khair, dan mereka telah melakukan kebiasaan tidak makan siang dan malam itu, fawajatun nur, maka orang ini biasanya mendapatkan nur, cahaya, dapat himmah, dapat kekuatan ruhaniyah, ya, kullahu, yang keseluruhnya itu dalam apa? Wal khair,
ya, dalam seluruh kebaikan, fi khuluwil batni, dalam kondisi ya batinnya kosong. Jadi orang kalau bisa bercahaya, orang mendapatkan nurullah fi nurul qalbi, pancaran Allah itu diberikan pada mereka yang memang perutnya lapar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang suluk kan dikatakan taklilut ta'am, sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Jadi nggak usah bingung urusan makan, apa yang ada disuguhkan dimakan. Kalau enggak ya puasa aja kan gitu. Ya. Hatta qalu fil mathalis sa'iri fit tabl, sampai mereka berkata memperbahasakan masalah diperumpamakan syairi, orang yang puasa itu sedang jalan, diibaratkan fil tabl, di dalam tabla, gendang ya. Fa innama karena sautuhu qawiyan juhurian likaunihi khaliyal khauf. Sesungguhnya suara gendang itu kuat, lagi keras karena antara tutup depan, tutup belakang, tengahnya kosong. Khaliyal khauf ya, dan ini sebuah yang ada di dalam kendangnya itu kosong, sehingga dia itu khauf, takut hanya kepada Allah. Jadi ada kayu utuh, di sini dikasih kulit, di sini kulit, tidak ada suara, karena kayunya itu terlalu padat, perutnya terlalu penuh, nggak ada itu. Ngantuk iya, diajak sholat malam nggak bisa, karena memang terlalu kenyang. Karena itu orang yang puasa itu seperti gendang, ditabuh sedikit untuk diajak kebaikan langsung lari, karena itu suaranya adalah suara yang keras, suara keras menuju Allah. Waqad qalu, dan para aulia juga mengatakan yambahil lil alimi alla yasba'aqatun la siyama ayyamat ta'lif. Seyogjanya bagi orang yang alim, kalau menjadi pengarang kitab, maka jangan sampai alias ba'aqatu la siyaman ayyamat ta'lif. Itu artinya agar perutnya itu tidak kenyang, baru bisa memikir. Kalau jenengan kalau nggak makan nggak bisa mikir kan? Kita itu kalau nggak makan kan dredeg. Nah, kalau para alim, para ulama, pengarang kitab itu justru karena lapar itulah pikiran itu bisa tercerahkan. Terlebih lagi pada hari-hari waktu kita waktu ayyaman taklif ini dalam hal mengarang buku. Jadi mengapa buku-bukunya orang dulu, orang salaf itu sampai sekarang dibaca, ya, itu karena riyadhahnya tinggi. Sekarang pengarang buku orang modern tidak ada yang baca itu. Paling ngarang buku dalam rangka naik pangkat, ngejar guru besar. Tapi habis itu nggak ada yang baca. Tapi kalau kitab-kitab apa, Al-Kahmu Sultaniyah, Al-Hikam, Tajul Arus, Minhajul Abidin, buku yang kitab yang kita bahas itu padahal kan di sekarang 800 tahun yang lalu, bahkan hanya ada di abad 8-9, kok masih dibaca? Nah itu karena tirakatnya, riyadhahnya waktu menulis itu dilakukan. Bapak Ibu sekalian, wadzalika li'alla yahjubu an kamalil fahmi fil Qur'an, dan hal itu agar supaya tidak terhalang dari apa? Memahami pemahaman fil Qur'an, dalam kita memahami Qur'an. Jadi Qur'an itu kita pahami, kita renungi. Kalau kita sedang puasa itu lebih enak.
Ya. Wal hadis wal fikih wa ghairu dzalik. Wa dzalika li anna fahmas syab'ani yakunu dha'ifan. Dan dianjurkan orang yang lapar bagi alim, orang alim itu dikarenakan bahwa pemahaman orang yang kenyang itu yakunu dha'ifan. Orang yang kenyang itu lemah. Coba orang kenyang kita ajak lari, nggak bisa, muntah, nggak bisa. Jadi orang kalau olahraga biasanya perutnya kosong dulu. Itulah. Wa man syakka fal yujarrib, dan siapa saja yang ragu terhadap ini maka yujarrib, silahkan mencobanya. Coba Bapak Ibu sekalian kita coba bagaimana dengan lapar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Wa qad adrakna jama'ata katsiratan minal fuqara, dan Imam Sya'rani pernah menjumpai sekelompok orang yang banyak di kalangan orang yang fakir. Fuqara di sini bukan fakir dalam arti miskin harta, tapi orang yang selalu ingin fuqara, fakir di hadapan Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Kanu ala qadimis sidqi fil ju'. Mereka itu adalah selalu dalam pijakan keyakinan yang kuat, dalam keadaan filju, dalam keadaan lapar. Lapar. Hatta kana akhadhum la yadkhul khala'i illa kulla sab'atin ayamin marrah. Bahkan dia itu ada yang makan seminggu sekali aja. Dan dia malu kalau banyak makan itu nanti sebentar-bentar masuk jamban. Bahkan kalau ini layat khulul khola ila kulli sam'atin ayamin marah. Mereka itu pergi ke jamban itu hanya sekali dalam seminggu karena nggak ada isinya perutnya. Khaya amin Allah Ta'ala, dia malu pada Allah kalau bolak-balik kok masuk jamban buang air besar, itu malu. Kamu itu khubul wutun apa? Hambanya perut ini, senengannya makan. Ya, ayak taraddu lil khalai, kalau Anda berkali-kali masuk surga, wa yak maksufus aurat, dan di dalam jamban itu biasanya membuka aurat, malu. Nah, ya itu saking malunya kemudian mengurangi makan biar tidak terlalu sering masuk kamar mandi. Wa qadin taha amro sayyidi Syekh Tajuddin Adz-Dzakiri rahimahullah ta'ala, itu juga dilakukan oleh Syekh Tajuddin Adz-Dzakir, ya, ila ansori, ya, hingga beliau menjadikan wudhu fi kulli yatawaddau, wudhunya itu fi kulli asna asyara ayaman marotan. Ngentut pun dia jaga karena nggak ada yang di dalam kan, gimana mau ngentut, buang air, buang angin, nggak ada. Dan dia jaga wudhu 12 hari sekali baru berwudhu, karena baru di situ mengeluarkan sesuatu. Ya, Bapak Ibu sekalian, hal itu juga dilakukan oleh Syekh Ali As-Sawi. Ya, beliau senantiasa menyuruh ya'muru kulli malakiyahu bilju. Dia selalu menyuruh setiap orang yang pernah beliau jumpai untuk selalu ngajak puasa, lapar. Wayakulu, dan beliau mengatakan, Syekh Ali Al-Sohawi tadi mengatakan, innahu silahul mu'minin. Innahu silahul mu'minin, lapar itu adalah silahul mu'minin, senjatanya orang mukmin. Wa sahibul ju', dan orang-orang merasakan lapar itu adalah teman dari orang-orang yang berjuang tadi. Dan orang merasakan lapar jika tidak melakukan ketaatan illam yuti' illah. Gampang untuk diajak yuti'illah. Tapi kalau orang yang terlalu gemuk, terlalu sering makan, maka sulit.
Maka dengan demikian lam yaksihi, ia tidak mendurhakainya Allah karena memang selalu untuk beribadah. Li'adami wujudi da'iyatin tad'uhu ilal ma'asi, karena tidak adanya kekuatan mendorong untuk melakukan berbagai maksiat. Bagaimana maksiat? Jalan aja ke tempat-tempat tertentu nggak mungkin kok. Jalan ke tempat maksiat nggak ada, ya nggak jadi maksiat karena lemah dalam arti motivasi. Maka dia hanya untuk berzikir, sholat, dan melakukan kebaikan, menulis buku dan sebagainya. Dan orang yang berpuasa sepanjang tahun dicontohkan oleh Syekh Umar An-Natibi Al-Maksuful Ra'si, yang beliau botak kepalanya. Juga Syekh Abdul Qadir yang terbuka, anak beliaunya bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dan ini juga selalu berpuasa. Wa sara kullun minhuma fi ghayatin nuroniyah. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang puasa perutnya kosong, itu adalah menjadikan minhuma, orang-orang yang puasa tadi itu fi ghayatin nuroniyah, untuk mendapatkan meraih ghayah an-nuroniyah, cahaya nuroniyah. Jadi mengapa orang mengatakan tirakat? Coba tahu lihat tirakoto. Nah, gitu kan? Dulu zaman orang tua kita, wah, tak posoni, dipuasani aja. Nah, untuk apa? Agar doanya didengarkan oleh Allah. Wa uluwil himmah, dan orang seperti ini mempunyai puncak cita-cita yang tinggi. Dan semoga Allah merahmatinya, rahimahullah ta'ala. Maka dengan bukan fatabi ya akhi, kata Syekh Abdul Wahab As-Sahrani kepada murid-muridnya dan termasuk kita ini, kira-kira gitu. Coba fatabi, ikuti mereka-mereka itu. Ya akhi, wahai saudaraku, salafaka fidzalika la taqulul illa ba'da ju'isadid. Janganlah engkau makan kecuali dalam keadaan yang sudah lapar sama sekali. Makanlah ketika merasakan lapar, berhentilah sebelum merasakan kenyang. Itu cara makannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa antasta'ila am'auka wa tashirat taladzu'uka. Kondisi lapar itu adalah kondisi yang terbakar usus-ususnya, li'adami wujudi tabihatin tastaghilu bibadkhiha. Karena di situ merasakan rasa perih karena tidak ada makanan yang Anda menyibukkan untuk memasaknya. Jadi membakar usus ini bagian dari orang berpuasa. Fa'lam dzalika yahi wa'mal alaihi. Ketahuilah bahasa saudara-saudaraku dan coba jalankan, ikuti dengan apa yang telah dilakukan oleh para aulia, para salaf, para wali-wali itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ditutup dalam akhlak kita banyak berpuasa. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan akhlak yang lain. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, ya saya teruskan wa qolal mu'allif fi hadzal kitab, dan akhlak-akhlak yang lain dari para wali, para salaf, para solih itu apa? Idza alimu bil qara'inil adamil ikhlas, apabila mereka mengetahui ada indikasi, ya para muridnya itu ada yang tidak ikhlas, ma yata'allamu minul ilmi, ya maka orang yang belajar tadi tidak ikhlas. Man yata'allama, jadi orang murid yang belajar minal ilmi, minhumul ilmi, belajar pada kita. Artinya contohnya gini, kita guru, ada murid yang goda, yang tidak ikhlas belajar, ya bagaimana sikap kita? Ayyadumu ala ta'limihi, maka mereka akan tetap meneruskan untuk mengajarkan orang itu. Justru bukan orang dimarahi, sudah kamu keluar sana, enggak, biar aja mereka, ya. Walakin yatawajjahu illallah ta'ala fit du'a ilahu
akan tetapi mereka menghadap kepada Allah untuk mendoakan orang itu bi islahin niat, akan memperbaiki niat. Moga-moga hatinya belum dibuka ya Allah, anak itu yang sedang belajar moga-moga diberi keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jadi kita tetap sabar melihat anak buah murid seperti itu. Fayuk jarunahum wa iyahu, sehingga mereka semua akan diberi ganjaran, yaitu ya muridnya dan beliau sendiri dari beliau yang pengajarnya, gurunya itu. Wala yatrukuna ta'limahu, ya, dan mereka para ulama salaf itu tidak akan meninggalkan mengajar orang itu. Fa inna dzalika bi muradi syar'i, karena itu adalah hal yang dikehendaki oleh pemegang otoritas syariat. Jadi kita nggak usah kecewa kalau ada murid nakal sekali dua kali tidak masuk, goda, itu biarin aja. Menguji keikhlasan kesabaran kita sebagai murid, ya, karena guru itu kadang-kadang menghadapi murid yang ada yang nakal-nakal kan, ya, sedikit-dikit tanya, sedikit-dikit protes, ya, itu biasa, nggak apa-apa. Walidzalika innal alima yahmilul amrain, karena sikap dalam mengajar yang konsisten itu yahmilu, ada yang mendorong li amraini dalam dua hal. Yang pertama adalah lil amili bihi, untuk diamalkan ilmu itu. Siapa tahu anak-anak yang nakal, apalagi yang tidak nakal, itu saat tertentu mengamalkan ilmunya itu. Yang kedua wal ihya'is syariah, dan yang kedua melestarikan syariat untuk menuntut ilmu. Fasahibuhu fa'ma'jurun ala kulli halin, maka pengemban ilmu adalah orang yang akan diberi ganjaran di dalam segala keadaan. Imma ajron kamilan, ada kalanya dengan ganjaran yang sempurna, au ajron nakison, ada ganjarannya yang biasa. Jadi kita tetap jalan saja. Maka Syekh Sayyidi Ali Al-Khawas pernah mengatakan, ma min hamilin ilmin, tidak ada seorang pun orang yang mengemban ilmu illa wa huwa ya'malu bihi, kecuali orang itu berbuat untuk diamalkan dari ilmunya itu, walau fi haqqin nafsihi, meskipun untuk pribadi dirinya, idzar takaba ma'asi, ketika ia telah melanggar berbagai kemaksiatan. Artinya dengan ilmu itulah kita akan terjaga. Ya, artinya kalau anak yang nakal biarkan aja. Saat tertentu hatinya terbuka kok. Nah, dari ilmu untuk kita amalkan. Bapak sekalian, sedikit lagi, li'annahu yatub, karena sesungguhnya ia akan bertaubat. Karena orang-orang yang punya ilmu tahu, karena manusia itu tidak bisa lepas dari salah dan dosa, maka dia li'annahu yatub, maka dia akan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul minal mutatahhirin, maka segera taubat. Kalau kita salah, karena manusia nggak ada yang nggak salah, nggak dosa itu nggak ada. Karena itu segera ditobati, ya. Wa yandimu idza waqa'a fiha, dan ia akan menyesal apabila telah melakukan kemaksiatan dosa-dosa. Saelek-eleke wong, sejelek-jelek anak yang pernah tahu itu biasanya mampu saatnya mengerem. Paling tidak tahu minta maaf kepada Allah, istighfar dan taubat. Falau ilmuhu bil hukmu, maka jikalau tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu, maka bil hukmu, orang tidak tahu hukumnya. Mahtada likauni dzalika dzamban, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk saat dia dosa, wala taba minhu, dan juga tidak akan bisa mampu untuk tobat. Jadi orang ngerti tobat karena dapat ilmu, meskipun masih banyak dosa, masih melakukan, karena manusia tidak pernah lepas dari dosa. Oke, ya. Faqad amila hadhi bi'ilmi min tilkal hasiyatin, maka sesungguhnya orang semacam ini telah mengamalkan ilmunya dari sudut pandangannya. Jadi dengan ilmu-ilmu yang kita ngaji seperti ini, kita mengetahui, maka kita mengamalkan. Wa in kana min artakabal ma'asi, meskipun ada orang yang melanggar dan masih melakukan maksiat.
Ya jenenge menungso tempatnya salah karo dosa, sok lali, ya kan? Ya, terjerumus, ndang segera. Ndang itu kan bahasa Tulungagung ya. Ya, ndang segera tobat. Ya, kalau masih terjerumus di dalam maksiat. Lam ya'mal bi ilmihi, ia tidak mengamalkan ilmunya sesuai ala mustalihin nas, di dalam adat kebiasaan manusia, fafham, maka ketahuilah, pahamilah itu. Jadi kalau orang punya ilmu, saat tertentu dia dosa masih diingatkan, ada pengingatnya. Tapi kalau orang nggak berilmu sama sekali, ya gimana? Ya dia akan terjerumus. Fal ilmu, maka ilmu itu nafi'un, yang senantiasa berguna, li syahibi, bagi orang yang mengembannya, ala kulli halin, dan dia akan mendapatkan apa? Senantiasa berguna dari orang yang memilikinya, fi kulli halin, dalam setiap tertentu. Karena ilmu itu al-ilmu nurun, dulu kan itu kan, ilmu itu cahaya yang bisa menerangi dari kehidupan kita agar tidak gelap. Walam yazil ilmu kulli insan, dan tidak hentinya ilmu bagi setiap manusia, aktsara min amali fi kulli asrin, ia lebih banyak daripada amal perbuatannya setiap masa. Jadi dengan demikian orang yang berilmu itu akan mampu dilakukan, dan itu menjadi cahaya dalam kehidupannya. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semua. Sesungguhnya Allah yang Maha Tahu. Terima kasih. Akhul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.